Mas Fahmi khutbah. Mas Kunto. Ya, Mas Kunto, bener. Jadi Mas Fahmi ini punya kemiripan wajah ya. Bapak Kunto Wijayan. Mungkin sekarang aja, langsung aja untuk khutbah. Khutbah dari Mas Fahmi aka Mas Kunto. Oke. Ini Bapak Kunto kita dari mana? Ini Kuntonya Kunto Haji apa Kunto? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tentunya penuh dengan rahmat, tidak hanya kedatangan panjenengan semua yang bawa kabar gembira, tetapi langit juga ikut dengan rahmat yang turun terus menerus sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, paman sing kodanan tambah rahmatnya akeh. Baik, langsung saja ya. Bahwasanya di bulan puasa ini kami teman-teman Mananis mempelajari satu pemikiran yang kita pikir sesuai dengan nafas atau nuansa di pada bulan Ramadan ini, yaitu nuansa yang agamis. Tentunya kita harus kembali melihat bagaimana nilai-nilai kenabian, keilahian yang telah dipertahankan dengan nilai kemanusiaan, keimanan yang hal tersebut telah dibungkus dengan baik oleh Kunto Wijoyo. Salah satu karya yang dipilih yang menjadi pembahasan yaitu adalah khutbah di atas bukit. Seharusnya mungkin kalau lebih dramatis saya harusnya khutbahnya di bukitnya Ki Bonjolono kayaknya, ya. Tapi ya untuk mempersingkat waktu saya baca ini aja lah, ya. Tahun 1970 merupakan masa repelita 1, di mana Orde Baru mulai bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendobrak laju ekonomi dengan gencarnya modernisasi dan industrialisasi yang masif. Pembangunan Orde Baru memasuki berbagai lini, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Peningkatan kualitas atau kesejahteraan disandarkan pada peningkatan ekonomi masyarakat yang baik ialah memiliki pendapatan yang tinggi, meningkatnya daya beli, dan capaian kebermilikan. Warga yang bahagia adalah keluarga yang ekonominya kuat dan memiliki capaian kebermilikan yang tinggi. Modernisme dari Barat yang bersifat materialistis dan rasional tentu mendapat ketegangan dalam implementasinya di Indonesia. Masyarakat yang religius, spiritual, komunal harus mengalami modernisasi yang dibawa oleh pemerintah pada waktu itu. Orientasi pada proses dalam jalan hidup bergeser menjadi orientasi pada hasil. Kunto Wijoyo membaca gejala tersebut bahwa perlu adanya dialektika antara modernisme dan spiritualisme. Manusia dalam persimpangan antara hiruk pikuk modernisme yang hedonis dan materialis dengan spiritual yang menuju ketenangan jiwa. Menjadi manusia yang modern namun tidak kehilangan akar spiritualnya. Novel Khutbah di atas bukit merupakan sajian dialektika keduanya. Kunto Wijoyo menghadirkan ketegangan dalam sebuah laku hidup pada Barman, sang tokoh utama. Ia merupakan sosok yang telah mencapai kemapanan hidup. Posisi PNS merupakan posisi idaman pada waktu itu. Barman merupakan pensiunan sebagai PNS, memiliki rumah, mobil, dan mampu mengantarkan anaknya menuju kesuksesan. Namun di penghujung hidupnya, ia sedang mencari makna dan kebahagiaan. Alkisah, pada masa pensiun, Barman tengah mengalami kesepian. Di tengah hiruk pikuk kota ini, ia merasa kehilangan keberadaannya. Kosong, rasa yang selalu dialami kemanapun ia berjalan. Satu harapan yang ingin ia capai ialah mendapatkan ketentraman dan kebermaknaan hidup di penghujung usianya. Kemudian ia berpikir, untuk hidup di gunung, di tempat sunyi, mungkin ketenangan hidup akan didapatkannya. Dengan mengambil istri baru yang bernama Poppy, Barman menjalani hidup di villa yang berada di perbukitan yang telah diberikan oleh anaknya yang bernama Bobby.
Ia merasa senang dengan hidupnya yang sekarang, ditemani kasih yang cantik, setia melayani dan memanjakannya setiap hari. Lingkungan menjadi arena kemesraan dan keasikan mereka berdua dalam kesehariannya. Namun, lambat laun Barman terasa masih gamang dengan apa yang dijalaninya. Dan sering pada malam ia berpikir keras dan terkadang meneteskan air mata. Sampai pada suatu ketika ia tercerahkan dengan pertemuannya dengan sosok bernama Humam. Sosok yang kemudian menjadi sahabatnya dan diam-diam Barman ingin berguru padanya. Bung, kesenangan itu tak bertambah atau berkurang. Kebahagiaan yang mutlak tak memerlukan apa-apa di luar kita. Kata Humam pada Barman. Barman seakan mendapat tamparan dari kalimat itu. Ia teringat istrinya, Villa, kuda putih kesayangannya, dan Bobby anaknya. Barman ingin melepas semuanya sebagaimana Humam, tetapi ia selalu ingin mengulang kenangan indah bersama mereka. Sampai Barman menemukan Humam yang mati duduk di rumahnya dengan wajah tersenyum dengan cerah. Inilah kematian manusia utama, kata Barman. Barman kemudian memilih jalan seperti jalan yang ditempuh Humam. Ia meninggalkan istrinya, vilanya, kuda putih kesayangannya, kenangannya, dan memilih hidup di rumah Humam yang telah diwariskan padanya. Pada suatu malam ia turun dari bukit dan ke pasar. Melihat suasana orang pasar, ia ngecam bahwa hidup yang siang hanya bekerja dan malam tidur merupakan kehidupan yang sia. Kemudian ia mendekati pasar dengan kudanya. Ditemuinya penjaga pasar yang sedang tidur di emperan. Kemudian ia menepuknya, membangunkannya dan menanyai, "Bahagiakah engkau?" Penjaga itu mengusap mata, melihat dan menjawab, Kemudian tidur lagi. Barman menghampiri orang lain yang tidur di opelet, menepuk bahunya dan menanyainya, "Bahagiakah engkau?" Orang itu bangun melihat Barman dan menjawab, Kemudian tidur lagi. Kemudian Barman menelusuri lorong-lorong dan kembali pertanyaan itu ia sampaikan pada seorang yang sedang tidur di teras. Ia menjawab juga, dan tidur lagi. Kemudian kiranya Barman akan mendatangi Mahanani dan bertanya kepada mereka semua yang hadir di sini, "Bahagiakah engkau?" Dan itulah jawab mereka. Terima kasih. Malam itu sudah akan bergeser menjadi fajar. Barman menghilang dari kegelapan kembali ke kediaman Humam. Fajar telah bergeser menjadi semburat mentari pagi. Pasar kembali riuh dan segerombolan orang membincangkan sosok yang menunggangi kuda dan menanyai mereka. Apakah itu memang sebuah hantu yang mendatangi mimpi? Tetapi mimpi kita sama. Orang yang lain mengatakan bahwa itu bukanlah hantu, tetapi itu adalah orang yang kita pernah temui. Dia yang pernah pingsan di pasar ini. Diskusi dari kerumunan itu merujuk pada pertanyaan Barman. Pertanyaan Barman itu diam-diam menelisik, menggugah kesadaran bahwa mereka sadar kalau mereka tidak bahagia dan sengsara. Mereka yang berkumpul pagi itu memutuskan untuk menemui Barman. Tidak ada dialog pada pertemuan mereka, namun para orang pasar tersebut menginginkan sebuah jawaban, kata atau kalimat yang akan membebaskan dari penderitaan, atau setidaknya ada sebuah kata, sebuah kalimat dari Barman. Kemudian keheningan itu mulai mereda usai Barman ingin mengajak mereka untuk melakukan perjalanan ke atas bukit pada esok hari. Barman menaiki kuda putih, menjaga pasar yang menuntun kudanya, kemudian diikuti orang-orang pasar yang mengiringinya menuju puncak bukit. Di atas bukit hanya tinggal semburat mega. Gelap mulai ngepung
Kabut mengurung dan dingin mulai menyeliputi. Di tengah dingin gelap, Barman berkhotbah. Inilah khotbahku. Hidup ini tak berharga untuk dilanjutkan. Bunuhlah dirimu. Khotbah Barman menyayat hati mereka. Isak tangis pilu menyeruak di bukit itu, meratapi kesedihan, ketidakbahagiaan yang mereka rasakan. Kabut tebal di atas bukit itu berisi kepiluan atas hidup yang menderita. Tak lama kemudian kabut itu tersingkap. Menghilangnya kabut itu diikuti dengan menghilangnya Barman. Mereka tidak dapat menemukan Barman di puncak bukit itu. Meskipun dengan kebingungan, mereka memutuskan untuk turun dari bukit. Namun dalam perjalanan mereka menuruni bukit, justru potret-potret kematian yang ditemui. Potret Barman yang ternyata jatuh dari atas bukit bersama kudanya. Potret penjaga pasar yang bunuh diri dengan menjatuhkan dari air terjun. Kematian merupakan pelepasan dan pembebasan dari segala hal yang duniawi. Namun cara menjemput kematian adalah sebuah keputusan. Humam yang mati dengan damai di rumahnya. Kematian Barman dengan kudanya yang jatuh ke jurang karena gelapnya kabut, dan kematian penjaga pasar yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari puncak adalah potret bagaimana mereka menempuh meraih sebuah pembebasan. Novel Khotbah di atas bukit merupakan kisah perjalanan manusia menemukan pembebasannya. Hidup yang menyadarkan kebahagiaannya terhadap materi berujung pada kekosongan. Kebahagiaan tidak dicari di luar diri, namun kebahagiaan ditemukan di dalam diri. Untuk menemukan harus membebaskan diri dari keterikatan dan kepemilikan. Dengan khasanah profetik, Kunto Wijoyo menawarkan liberasi sebagai jembatan dalam dialektika modernisme dan spiritualisme. Liberasi merupakan pelepasan pada segala yang mengurung, mengikat, mengancam, merusak sisi kemanusiaan. Liberasi bukanlah sekedar ajaran langit, namun bagi Kunto Wijoyo, humanisasi, liberasi, dan transendensi merupakan konstruk pengetahuan yang berbasis nilai keilahian dan kenabian yang melalui pertalian antara kemanusiaan, kemerdekaan, dan keimanan. Sudah 4 dekade, Kunto Wijoyo menawarkan konsep profetiknya. Namun hari ini kita melihat bahwa praktik-praktik keterkungkungan manusia dalam kerakusan yang justru melebihi sifat kebuasan kebinatangan. Liga Korupsi Indonesia adalah potret nyata atas kerakusan yang brutal. Kemanusiaan mereka telah dikurung, terpenjara oleh sifat keiblisan. Untuk menjadi manusia kembali tidak hanya soal melakukan penebusan dosa, namun mereka harus membebaskan diri dari keterkungkungan kemanusiaan mereka dari penghambaan atas sifat keiblisan. Kalau mereka tidak melakukan pembebasan, maka kekosongan hidup akan menyongsong mereka. Kehilangan kebermanaan akan mendera sebagaimana Barman yang kosong merasa hilang keberadaannya. Sungguh, mereka akan terombang-ambing oleh segala yang di luar dirinya. Keterangan jiwanya seperti buih di atas laut, berpudar dan hancur. Masihkah ingat pertanyaan Barman kepada para penghuni pasar, bahagiakah engkau? Bagaimana kau pertanyaan itu untuk rakyat Indonesia hari ini? Mungkin mereka seperti penghuni pasar malam itu, merasa menderita dan sengsara. Menderita karena ditipu hidupnya, dirampok kesejahteraannya, dan sengsara karena keterkungkungannya kembali. Kami menderita ya Bapak. Begitulah kata penjaga pasar dengan iba kepada Barman waktu itu. Kalimat itu sepertinya juga ingin kita ucapkan, tapi kepada siapa? Siapa Bapak yang menuntun pada pembebasan? Siapa Bapak yang menuntun menuju jalan kebahagiaan? Sebagaimana Barman yang menuntun orang-orang pasar itu. Karena di negeri ini, Bapak yang duduk di sana malah bilang dah sembuh. Hari ini publik merasakan keterkungkungannya kembali. Kebebasan yang dimiliki kini terasa terteror oleh Undang-Undang TNI yang baru. Sungguh bangsa ini ingin memulai kembali sejarah lama yang belum usai. Trauma bangsa ini belum tuntas, kini harus menelan pahit kenyataan akan mengulanginya lagi. Kemanakah jalannya semua ini? Sungguh kita akan belajar dan menemukan makna kembali pembebasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.